Punya salah satu unit di produksi Sombong. ada pasarnya. Sombong banget ya. Bener banget karena ada pasar modern intermoda. Boleh dong tepuk tangan sekali lagi untuk Citra Garden Serpong. Sepanjang Jalan Raya Cisauk itu kita akan bikin office park ya, komersial yang prestige ya, sepanjang 800 meter. Ya, itu yang warna merah. Lalu juga di dalamnya yang titik-titik, yang saya titik-titik ini, yang saya titik-titik ini adalah CBD di dalamnya, ya, Central Business District. Ya, konsepnya seperti apa? Kurang lebih seperti ini. Ya, lingkaran-lingkarannya kita bangun, ada CBD areanya, ya, pusat-pusat komersial, ya. Tapi ini nanti, ya, nanti. Biasanya setelah 2-3 putaran kita launching rumah, nanti mulai komersial. Jadi makanya Bapak Ibu di Citra Garden Serpong ini, Bapak Ibu pasarin rumahnya nanti merah ini, Bapak Ibu. Ini yang menjadi pembeda juga. Bagaimana kami mengembangkan satu kawasan itu yang ramah terhadap pejalan kaki, ya. Jadi kami bangun juga area-area pedestrian sepanjang boulevard yang menghubungkan, Bapak Ibu bisa lihat ya, yang menghubungkan antara area komersial dengan area residential. Dia terkoneksi. Konsepnya seperti ini kurang lebih, ya. Jadi boulevardnya lebih green, lebih hijau, ya. Lalu kami juga membangun satu konsep komersial yang lebih apa? Lebih hijau, ya. Biasanya penuh dengan parkiran. Ini kami berusaha semaksimal mungkin sepanjang boulevard itu tetap, ya, greenery-nya kami jaga, ya. Seperti ini kira-kira. Lalu berikutnya Bapak Ibu bisa lihat yang titik di tengah warna merah. Nah, itu kami mau bangun satu konsep family club seluas 2 hektar, ya, 2 hektar. Kami akan membangun seperti ini Bapak Ibu. Jadi kami beruntung di lokasi kami memiliki danau, ya, danau. Jadi kami akan kombinasikan area danau ini dengan area komersial dan family club, ya. Jadi ini totalnya ada sekitar 2 hektar. Kurang lebih seperti ini gambarannya. Kami namanya Lake Park Family Club. Lake Park Family Club. Karena ada lake-nya, karena ada parknya, tamannya, Bapak Ibu. Jadi kita namakan Lake Park Family Club, ya. Lake Park Family Club. Ya, kita kuis lagi nih. Saya punya konsepnya outdoor dibanding lebih banyak indoor. Ya, jadi bisa dibayangkan sambil berenang seperti itu, ya. Lalu view-nya infinity pool menuju danau. Jadi suasananya memang suasana resort yang mau dibangun, ya. Sekali lagi Bapak Ibu, green development itu erat kaitannya dengan resort. Kebetulan beruntungnya kami di Citra Garden Serpong itu banyak lokasi-lokasi yang bisa dibentuk menjadi danau, ya. Tapi itu nanti di tahap berikutnya, nggak di tahap sekarang, ya. Kalau di tahap sekarang keunggulannya lokasinya dekat sama gerbang utama, ya. Lokasinya dekat sama gerbang utama. Juga menggunakan lampu LED light, ya. Lalu kami juga ada nursery sendiri, lalu ada greenery, ya, sepanjang jalan itu kita akan siapkan greenery-nya.
Lalu ada pedestrian walk-nya, tadi udah disampaikan. Waste manajemennya kita akan siapkan sampah-sampah itu dual trash bin tempat sampahnya, organik dan anorganik. Tujuannya apa? Supaya udah mulai bisa dipisahkan mana sampah yang bisa untuk dijadikan kompos, pupuk, mana yang bukan. Lalu kami juga konsepnya masuk ke dalam eco-culture in your home, di dalam rumah. Apa yang akan dilakukan? Kami mendevelop rumah di Citra Garden Serpong itu sudah melakukan analisa, ya, analisa arah matahari, ya, sehingga diharapkan rumah itu menjadi lebih sejuk, tidak ada sudut-sudut ruang rumah yang gelap, sehingga menghemat pemakaian listrik di siang hari. Lalu juga ada daylight factor analysis, ya, exposure mataharinya juga diperhatikan. Lalu juga wind analysis, angin seperti apa, sehingga rumah tuh terasa lebih sejuk dan lain-lain. Sehingga Bapak Ibu nanti perhatikan, itu di setiap rumah kami itu bukaan-bukaan jendela, pintunya lebar-lebar, sehingga pencahayaan alami lebih maksimal, ya. Lalu juga udara lebih optimal, ya. Jadi kami banyak mengembangkan konsep-konsep sekarang rumah dengan inner courtyard, ya, rumah-rumah dengan inner courtyard. Lalu juga bagaimana dengan spek kawasan, kita mengedepankan ada biopori. Jadi memang hal-hal yang dilakukan di Citra Garden Serpong nantinya, ini hal-hal yang nggak hanya secara fisik Bapak Ibu, tapi dia bicaranya secara apa? Secara infrastruktur dan sistem. Sudah disiapin medianya. Contoh biopori, sepanjang boulevard kami nanti, itu landscape kami itu kita siapkan lubang-lubang biopori, ya, sehingga apa? Penyerapan air ke dalam tanah bisa lebih cepat, ya. Termasuk di setiap rumah. Di setiap rumah nanti di taman depannya itu juga udah termasuk lubang-lubang biopori, ya. Lalu berikutnya adalah solar water heater, ya, untuk tipe rumah tertentu, ya, di Citra Garden Serpong. Lalu eco washer, ya. Kita udah juga pakai sanitari. Nanti kalau di Citra Garden Serpong itu kita sanitarinya Toto, ya. Tapi juga yang udah ada eco washernya. Jadi pemakaian air itu bisa lebih optimal. Lalu juga kami siapkan ada biological safety tank. Nah ini yang paling penting, tidak terlihat secara fisik, tapi di dalam tanah kalau itu nggak di treat dari awal, itu bisa merusak lingkungan untuk jangka panjang. Jadi di kami kita gunakan biological safety tank, sehingga tidak mencemari kadar kualitas di dalam tanah, Bapak Ibu. Yang tadi saya ngomong 800 meter, ini sepanjang jalan Cisauknya ini. Ya, ini sepanjang ini 800 meter Bapak Ibu. Ini kawasan akan menjadi kawasan prestisius paling elit, paling luxurious di kawasan Cisauk, ya. Berikutnya ini kita akan bangun Cifes, ya, pusat kuliner keluarga. Lalu di sini lokasi marketing office-nya. Oke. Nah, disinilah kita pasarkan Iris dan disinilah kita pasarkan Chloe, ya. Lokasinya terdepan. Ya, Iris sendiri itu terinspirasi dari bahasa Prancis, ya, artinya bumi yang penuh bunga, ya. Jadi supaya informasi Bapak Ibu, bumi yang penuh dengan bunga. Chloe itu artinya dalam bahasa Prancis adalah sekumpulan bunga. Jadi sekali lagi ini memang bahasanya kita ambil terinspirasi dari bunga, flower, ya Bapak Ibu. Tapi bukan nama bunga, tapi ini lebih ke filosofinya, ya. Oke, kuis yang kedua. Satu, akses tol. Nomor 2 adalah pasar modern intermodanya. Nomor 3 ada stasiun Cisauknya, ya. Lalu nomor 8 itu adalah lokasi CBD-nya. Nomor 8. Nomor 4 kita akan bangun apartemen. Tetap kita akan spare, ya, di depan gerbang, ya. Di depan gerbang utama itu ada 2-3 tower untuk apartemen, tapi nggak sekarang, terus terang, ya, nggak sekarang. Lalu gerbang utama nomor 5 gerbang utama. Lalu ini adalah lokasinya Chloe, ya.
ya, lokasinya Chloe yang warna orange. Jadi lokasinya benar-benar di depan gerbang utama, ya, benar-benar di depan gerbang utama. Ada satu hal yang mungkin ini terlewat ya. Ini agak sulit pakai clicker. Saya jelaskan di sini mengenai akses infrastruktur. Ini penting buat Bapak Ibu ya. Kelihatan ya? Bapak Ibu perhatikan gerbang utama di sini ya. Gerbang utama di sini. Ini kita akan bangun boulevard utama. Boulevard utama, ROE-nya 30. Ya. Keluar masuk itu hanya melalui satu pintu untuk menjamin kenyamanan dan keamanan dari seluruh penghuni. Oke? Lalu berikutnya adalah lingkungan. Bapak Ibu perhatikan ya, lingkungannya nggak ada tuh ya. Kabel-kabel melintang di atas, got-got kelihatan, karena kita semua di bawah tanah. Kabel-kabel di bawah tanah. Saluran drainase tertutup di bawah tanah. Jaringan kabel semua di bawah tanah. Dan kabar gembiranya lagi bahwa kami juga sudah disupport dengan jaringan fiber optik untuk internet triple play, ya, triple play. Lalu juga kami membuat produk, ya, itu ukurannya yang paling kecil itu lebar 5, ya. Kita mulai dari lebar 5 kali 10, itu luas bangunan 28. Tanah 50 meter persegi, ya, tanahnya 50 meter persegi. Itu 2 kamar tidur, sudah mendapat smart door system, ya, smart door lock system, ya, sama smart home system. Itu harga kita mulai dari 700 juta. Belum, sabar, belum diskon plus 5%. Ya, jadi harganya mulai 665 juta termasuk PPN.